Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam lika-liku kehidupan modern yang serba cepat dan padat seringkali membuat kita lupa akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam urusan rezeki. Di tengah tekanan untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup, seringkali kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat rezeki kita menjadi seret. Akan tetapi dalam ajaran Islam ada petunjuk yang jelas tentang kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya kita hindari dan jangan dilakukan supaya rezeki kita tetap lancar dan berkah. Rezeki yang halal dan berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memperolehnya kita perlu memperhatikan cara hidup dan kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan di rumah adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kelancaran rezeki kita. Sebagai tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu, rumah juga menjadi tempat di mana kebiasaan-kebiasaan positif atau negatif kita berkembang. Oleh sebab itu, sangat penting untuk diperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di rumah supaya rezeki kita tetap lancar dan berkah. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas 10 kebiasaan di rumah yang bisa membuat rezeki seret dan mempet. Inilah 10 kebiasaan di rumah yang bisa membuat rezeki seret. Yang pertama adalah mengabaikan sholat. Sholat adalah tiang agama. Dalam Islam, mengabaikan sholat dapat membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang sholat. Sholat adalah bentuk ibadah yang paling utama dan termasuk sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan sholat, kita dapat memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, menggunakan barang haram. Menggunakan barang-barang haram seperti hasil riba, hasil mencuri, atau barang hasil dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam dapat membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah hanya datang dari yang halal. Menggunakan barang yang haram juga menunjukkan ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghalangi berkah rezeki. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha untuk menggunakan barang-barang yang halal dan menjauhi yang haram. Yang ketiga, yaitu menghambur-hamburkan rezeki. Menghambur-hamburkan rezeki dengan cara yang tidak bermanfaat dan tidak diperlukan bisa membuat rezeki menjadi seret. Dikasih rezeki yang berlebih namun tidak dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi penyebab rezeki yang seret. Mengelola rezeki dengan bijaksana dan berhemat adalah salah satu tanda keberkahan rezeki. Dengan berhemat kita bisa menghindari pemborosan yang tidak perlu, apalagi untuk berfoya-foya, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak bersedekah. Tidak bersedekah atau tidak membantu sesama makhluk bisa membuat rezeki menjadi seret. Bersedekah termasuk salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang lebih lebar. Bersedekah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dengan bersedekah, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, namun juga memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun emosional bisa membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari sikap baik dan kasih sayang kepada sesama. Menjaga hubungan baik dengan sesama adalah salah satu kunci untuk mendapatkan keberkahan rezeki. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik dan menghindari menyakiti hati orang lain. Yang keenam, yaitu menggunakan kata-kata kasar atau kotor. Menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan bisa membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari ucapan yang baik dan sopan santun. Ucapan yang baik juga termasuk bentuk dakwah yang baik kepada orang lain. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha untuk menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, serta berusaha menghindari kata-kata yang kasar dan kotor. Yang ketujuh, yaitu mengabaikan keluarga. Mengabaikan keluarga dan tidak menjaga hubungan baik dengan mereka bisa membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari keharmonisan dalam keluarga. Keluarga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga bersama dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga kita dan memperoleh ridho dan berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, yaitu mengabaikan kebutuhan spiritual. Mengabaikan kebutuhan spiritual seperti sholat, zikir, dan ibadah lainnya bisa membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah datangnya dari kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kebutuhan spiritual juga termasuk salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya, kita harus selalu berusaha untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Yang kesembilan, tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran dan mengabaikan ilmu agama bisa membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari kecintaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam, dan membacanya bisa memberikan ketenangan dan keberkahan dalam hidup serta mendapat pahala. Oleh karenanya, kita harus selalu berusaha untuk membaca Al-Quran dan memperoleh manfaat dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang ke-10, yaitu tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari sikap bersyukur dan rendah hati. Bersyukur juga termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Maka kita harus selalu berusaha untuk bersyukur atas segala rezeki yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita, dan memperoleh keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan mencari rezeki, kita harus selalu ingat bahwa rezeki yang halal dan berkah hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sangat penting untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita di rumah supaya rezeki kita tetap lancar dan berkah, dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat rezeki menjadi seret, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bernilai ibadah. Kita bisa memperoleh keberkahan dalam rezeki kita. Kita juga harus selalu ingat untuk bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan. Bersyukur bukan hanya di lisan saja, akan tetapi juga dengan amal dan perbuatan. Dengan bersyukur, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keberkahan dalam rezeki kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita bisa mendapatkan rezeki yang lancar, berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.